Monggo Pak Andre. Baik, Pak Andre, waktunya sama. Saya akan mulai 20 menit sejak Bapak berbicara. Silahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Semoga kita masih semangat semua pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi berkah bagi kita semua. Baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita masuk ke pertemuan ketiga ya, terkait dengan mata kuliah hukum adat, di mana kita akan membahas terkait lahirnya hukum adat itu sendiri. Oke, eh, mungkin sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita mulai dengan pantun dulu agar suasana ini menjadi lebih cair gitu ya. Jadi mohon dibantu rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk bilang cakep nanti. Oke, Kang Reja, abangnya Asep. Si Asep hobinya berolahraga. Cakep. Cakep, Siapa saja yang tadi bilang cakep, saya Cakep. doakan cakep, semoga nanti masuk surga. cakep. Terima kasih. Oke, di perkuliahan saya seperti biasa ya, kalau kita mengadakan dengan daring, dimohon untuk semuanya mengaktifkan kamera, oke? Jadi saya ingin melihat kalian di kamera nantinya terkait dengan perkuliahan hari ini. Nah, tujuan mata kuliah yang ingin dicapai pada mata kuliah hukum adat terkhusus pada aspek pertemuan ketiga ini, yaitu lahirnya hukum adat, di mana untuk memenuhi proses lahirnya hukum adat. Lalu yang kedua untuk memahami teori-teori terkaitnya terbentuknya hukum adat. Lalu untuk menganalisa proses lahirnya hukum adat di lingkungan tempat saudara-saudara tinggal. Nah, ini merupakan proses ataupun tahapan awal kenapa manusia itu membutuhkan suatu pedoman atau tata aturan yang menjadi pegangan bagi manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Saya mengutip dari Sujunu Sukanto, di mana Sujunu Sukanto ini bilang bahwa setiap manusia itu terdapat tiga kebutuhan interpersonal atau interpersonal needs. Yang pertama itu terkait dengan inklusi. Apa itu inklusi? Inklusi merupakan kebutuhan untuk mengadakan serta mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pihak lain. Dampaknya apa? Dampak dari kebutuhan inklusi yaitu menciptakan suatu perilaku. Perilaku seperti apa? Yaitu untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua, yaitu terkait dengan kebutuhan akan kontrol. Nah, kebutuhan kontrol ini itu untuk mengadakan dan mempertahankan hubungan dengan pihak lain untuk memperoleh pengawasan atau kekuasaan. Nah, dampaknya dari kebutuhan kontrol ini yaitu menciptakan suatu perilaku yang mempengaruhi orang lain, memimpin ataupun mengaturnya hingga mendominasi pihak lain tersebut. Yang ketiga, yaitu terkait dengan afeksi, di mana afeksi itu sendiri merupakan suatu kebutuhan untuk mengadakan dan mempertahankan hubungan dengan pihak lain untuk memperoleh dan memberikan cinta dan kasih sayang. Nah, dampaknya apa? Dampak dari adanya kebutuhan akan afeksi ini yaitu menciptakan suatu perilaku saling menyukai dan berdampak pada adanya rasa untuk bersahabat atau pertemanan ataupun menghubungkan dengan rasa cinta itu sendiri. Nah, dari ketiga kebutuhan interpersonal need yang sudah saya bahas, walaupun dampak yang dihasilkan dari kebutuhan-kebutuhan tersebut polanya beragam atau beragam-agam atau berbeda-beda, namun pada dasarnya manusia itu memiliki hasrat untuk hidup yang teratur. Baik itu dengan pemenuhan terkait dengan inklusi, kontrol, maupun terkait dengan afeksi, tetapi manusia itu masih membutuhkan terkait dengan pedoman atau patokan agar hak setiap manusia dan juga kewajiban-kewajibannya itu bisa terpenuhi antara yang satu dengan yang lain. Jangan sampai apa? Jangan sampai hak orang lain tidak kita penuhi serta kewajiban kita tidak kita penuhi pula. Nah,
kebutuhan akan pedoman ataupun pedokan itu akan nantinya melahirkan kaidah atau norma yang merupakan perumusan dari suatu pandangan itu sendiri. Jadi ketika adanya suatu pedoman atau patokan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, apakah perbuatan ini baik ataupun buruk, maka nanti akan menciptakan suatu kaidah yang akan disepakati secara bersama-sama yang nantinya akan menghasilkan suatu hukum yang tidak tertulis atau kita kenal dengan hukum adat itu sendiri. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa terbentuknya hukum adat itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama aspek sosiologis, yang kedua itu aspek yuridis. Terkait dengan aspek sosiologis, sejatinya manusia itu kan zon politikon ya. Ada yang tahu nggak zon politikon itu apa? Nah, oh ya betul. Saudara Saryo betul tadi menjawab terkait dengan zon politikon. Nah, zon politikon itu merupakan penjelasan dari Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia itu makhluk sosial gitu. Jadi mereka membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Tidak bisa seseorang itu mencukupi mencukupi kebutuhan hidupnya hanya mengandalkan diri sendiri. Membeli beras misalnya, kita membeli beras itu berarti kita membutuhkan ada orang yang memperjualbelikan beras tersebut. Kita tidak bisa merampasnya karena itu akan melanggar hak dari si penjual beras itu tadi. Nah, interaksi yang dihasilkan manusia itu akan melahirkan suatu pengalaman. Pengalaman nantinya itu akan menjadikan atau menghasilkan suatu sistem nilai yang bisa kita anggap nih, bisa kita pikirkan nilai tersebut apakah dari pengalaman yang telah kita lakukan, apakah itu pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk nih. Kalau itu pengalaman yang baik ataupun buruk, nantinya kita akan berpikir nih, akan mendapatkan suatu pola atau asumsi yang menimbulkan sikap kalau pengalaman kita tadi adalah suatu hal yang baik, maka akan cenderung timbul keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Atau dari pengalaman yang kita telah lakukan itu membuat sistem nilai bahwa itu adalah hal yang tidak baik atau buruk, maka akan ada kecenderungan untuk tidak melakukan perbuatan itu sendiri. Nah, jika sikap mengarah ke kecenderungan untuk berbuat, maka akan timbul suatu perilaku. Nah, kumpulan perilaku yang berulang itu diabstraksikan menjadi suatu norma atau pedoman perilaku untuk bertindak. Jadi, sinkronisasinya adalah kita melihat bagaimana pengalaman kita, lalu kita bisa melihat bahwa apakah perbuatan tersebut baik ataupun buruk, jadi kita bisa untuk memilih apa kita untuk bisa berbuat atau tidak. Kecenderungan untuk berbuat nanti akan suatu perilaku yang secara bersama-sama akan dilakukan secara terus-menerus, nantinya akan menjadikan suatu pedoman yang nantinya akan disepakati secara bermasyarakat, akan menjadi suatu hukum yang tidak tertulis atau hukum adat. Lalu dari aspek yuridis, kita bisa melihat bahwa kita tahu manusia itu makhluk sosial gitu, butuh interaksi dengan manusia yang lainnya. Tetapi mereka juga manusia itu harus adanya suatu aturan yang mengikat, diikuti dan dipatuhi oleh semua pihak. Makanya, jikalau adanya suatu hal yang disepakati tapi tidak bisa mengikat semua pihak, berarti tidak ada sanksi yang mengikuti dari peraturan tersebut. Nah, perbedaan yang saya sudah jelaskan di pertemuan pertama, yaitu antara adat dan hukum adat, itu adanya sanksi yang mengikuti dari peraturan atau kebiasaan atau adat istiadat itu sendiri. Kalau tidak ada sanksi, berarti itu hanya adat biasa saja. Mau dilakukan atau tidak dilakukan, maka tidak ada permasalahan terkait hal tersebut. Lalu dilihat dari tingkat sanksinya. Nah, tingkat sanksi ini nanti akan membedakan perbuatan sanksi yang diberikan juga akan berbeda. Misalnya perbuatan pembunuhan dan juga pencurian akan dikenakan suatu sanksi yang berbeda. Nah, aspek yuridis melihat dari segi tersebut. Nah, kita masuk ke dalam teori-teori pembentukan dari hukum adat. Yang pertama, itu terkait dengan teori dari receptio in complexu yang dipopulerkan oleh Winter dan Solomon Kaiser dan diikuti oleh Van den Berg. Di mana teori ini menjelaskan bahwa hukum adat itu tercipta karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi. Nah, gimana caranya agar penyimpangan ini itu bisa terselesaikan? Ternyata menurut Van den Berg, masyarakat di sana itu mengaplikasikan atau meresepsi hukum agama yang menjadi mayoritas di masyarakat tersebut. Makanya dalam menyikapi suatu permasalahan, masyarakat mengikuti hukum agama untuk disepakati secara bersama-sama hingga akhirnya menjadi suatu hukum yang disepakati atau yang tidak tertulis yang bernama hukum adat itu sendiri.
Sementara itu Surojo menyimpulkan bahwa terkait dengan teori receptio in complexu, bahwasanya jika dalam suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut sama dengan hukum agama yang dipeluknya. Yang kedua yaitu teori dari Snokhorhonye atau Van Vollenhoven. Jadi di layar kalian itu Bapak Snokhorhonye atau Abdul Ghaffar nama Islamnya tuh. Di teori resepsi ini membantah teori sebelumnya. Dia menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi masyarakat di Indonesia itu terlepas dari agama yang dianutnya, harus terlepas dari agama yang dianutnya. Itulah yang baru dikatakan sebagai hukum adat. Menurut si Snokhorhonye ini, hukum Islam itu baru meresepsi ke dalam hukum jika hukum adat yang menghendakinya tuh. Jadi secara tingkatan menurut si Snok ini bahwa hukum adat itu di atas hukum Islam, karena hukum Islam itu harus masuk ke dalam hukum adat dulu baru bisa ditaati. Lalu yang kedua, hukum Islam dan hukum adat itu dua entitas yang berbeda. Jadi bahkan tak hayal mereka itu saling bertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam. Yang ketiga itu hukum Islam yang diresepsi dalam hukum adat itu hanya terbatas ke dalam hukum perkawinan dan waris saja. Sementara hukum pidana terkait dengan jenayah ataupun hukum cambuk itu tidak ada berlaku di hukum adat. Dan juga terkait dengan waris. Sementara terkait dengan siasat atau tata negara, hukum tata negara itu tidak masuk ke dalam hukum adat. Jadi menurut Snokhorhonye, hukum adat itu baru bisa berlaku di masyarakat tertentu atau di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu hukum Islam baru bisa berlaku itu jikalau hukum adat menghendaki hukum tersebut berlaku. Lalu Prof. Dr. Hazairin, nama di Universitas Swasta di Bengkulu ya, jadi siapa tidak tahu, Prof ini merupakan suatu penggiat hukum adat yang pernah melakukan suatu research di Curug pada waktu itu. Makanya dinamakan Profesor Hazairin di Bengkulu karena beliau punya dampak terhadap provinsi Bengkulu itu tadi. Dia menyatakan ada teori resepsi exit nih, berarti ingin mengeluarkan teori resepsi yang ada. Bantahan ini terkait dengan teori dari Snokhorhonye, Hazairin bilang bahwa hukum Islam itu diikuti bukan karena hukum adat yang menghendaki, tetapi memang karena perintah dari Allah dan juga Rasul. Jadi ada dan tidak ada hukum adat, hukum Islam ya harus diikuti dan ditaati oleh pemeluk-pemeluknya tuh. Nah, teori ini menjadi mematahkan teori dari resepsi karena negara Indonesia itu berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satu materinya adalah berasal dari hukum agama. Ini menurut Prof. Hazairin. Lalu hukum agama itu juga berlaku tidak hanya bagi pemeluk agama Islam, melainkan bagi pemeluk agama yang lainnya. Jadi tidak ada urusannya antara hukum adat dan hukum agama. Kalau hukum agama tersebut menyatakan A, tidak ada urusan kalau hukum adat tersebut melarang. Karena menurut Prof. Hazairin, setiap orang mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Lalu yang keempat itu terkait dengan teori receptio a contrario, di mana ini juga membantah teori resepsi dari Snokhorhonye. Di mana teori ini dipopulerkan oleh Sayyid Talib, peneliti dari Universitas Indonesia. Dia bilang bahwa hukum adat dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini tentu research yang dilakukan oleh Sayyid Talib itu berada di daerah-daerah tertentu atau masyarakat hukum adat tertentu, baik itu di Sumbar dan juga di Aceh yang memang secara nyatanya mereka mayoritas itu Muslim yang mengadopsi hukum Islam atau hukum agama ke dalam peraturan di tempatnya masing-masing. Seperti di Aceh misalnya banyak konun-konun yang bersumber dari hukum Islam yang digunakan sebagai perda, bahkan tidak hanya sebagai hukum adat yang tidak tertulis, bahkan masuk ke dalam peraturan daerah di Aceh yang bernama dengan konun, baik itu secara perdata, baik itu secara pidana maupun dari sistem tata negara. Respon dari teori resepsi yang dinilai sebagai alat rekayasa pemerintah Belanda untuk menghambat kemajuan hukum Islam. Jadi, menurut Sayyid Talib, teori resepsi itu hanya akal-akalan dari kolonial Belanda juga si Snokhorhonye itu untuk menghambat kemajuan dari hukum Islam saja, bukan dari hasil research yang baik dan benar. Itu sebagai upaya dari kolonial Belanda agar kemajuan hukum Islam di daerah-daerah tertentu itu tidak mengganggu apa yang ingin Belanda lakukan pada saat menjajah
Indonesia pada saat itu. Karena ditakutkan kalau hukum Islam masuk ke ranah tata negara, masuk ke ranah pemerintahan, itu berarti ada perpecahan nantinya, dan ditakutkan Belanda itu kalah dari segi peraturannya. Jadi ditakutkan hukum Islam ini memenangkan daripada hukum yang dibawa oleh Belanda. Serta Indonesia itu sendiri berlandaskan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang 45, di mana menurut filsafah negara kita serta Undang-Undang 45 kita sebagai konstitusi, masyarakat itu harus taat pada hukum agamanya masing-masing. Tidak berfokus pada Islam saja, seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Azhairin. Syaikhul Talib juga mengadopsi pendapatnya Azhairin yang mengatakan bahwa setiap orang itu harus mentaati hukum agamanya masing-masing. Jadi tidak ada urusan jikalau hukum adat melarang suatu tindakan yang diatur di hukum agama setiap masyarakat di Indonesia. Nah, ini konklusi atau kesimpulan yang bisa saya aturkan kepada teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya terkait materi yang telah saya sampaikan. Yang pertama itu terbentuknya hukum adat dipengaruhi oleh 3 interpersonal needs yang berdampak sesuai dengan yang dampaknya itu sesuai dengan kebutuhan dari interpersonal needs masing-masing. Inklusi apa tadi dampaknya, terus kontrol apa dampaknya, terus terkait dengan afeksi tadi apa dampaknya, sehingga nanti terbentuk suatu keinginan juga untuk kehidupan yang teratur. Maka dari itu terciptalah suatu pedoman atau norma yang ditaati secara bersama-sama di lingkungan tertentu. Lalu dari penjelasan tersebut muncullah dari aspek sosiologis, di mana lahirnya hukum adat dilihat dari interaksi sosial antara antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Lalu aspek yuridis, lahirnya hukum adat karena adanya kebutuhan untuk dijadikan pedoman yang dapat diikuti dan dipatuhi. Tentunya harus disertai dengan sanksi sebagai upaya agar masyarakat tersebut mematuhi apa yang telah diatur dalam hukum adat tersebut. Lalu teori-teori terkait dengan pembentukan hukum adat itu ada teori receptio in complexu dari Vandenberg, di mana dia bilang bahwa hukum adat itu bersumber dari agama. Dan dibantah oleh teori dari Stock-Rogonya dan Van Vollenhoven terkait dengan teori resepsi. Hukum adat lebih tinggi kedudukannya dari hukum agama. Jadi jikalau ada pertentangan di antara hukum adat dan hukum agama, maka hukum adatlah yang harus didahulukan. Tapi dibantah lagi nih oleh si Prof. Azhairin dengan mengeluarkan teori resepsi exit, di mana hukum Islam diikuti karena perintah Allah dan Rasul, bukan karena hukum adat. Lalu yang terakhir itu teori receptio a contrario dari Syaikhul Talib, di mana dia bilang bahwa hukum agama, hukum Islam, spesifik Syaikhul Talib bilang seperti itu, bahwa sini lebih tinggi kedudukannya daripada hukum adat. Maaf, ini saya typo dalam penulisan, lebih tinggi bukan dari hukum agama, tapi dari hukum adat itu sendiri. Nah, terus selanjutnya minggu depan kalian akan saya berikan satu metode pembelajaran test method, di mana kita akan mempelajari terkait dengan mata kuliah hukum adat, yaitu masyarakat hukum adat, di mana kalian akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan nantinya akan melihat urgensi dari pengesahan RUU masyarakat hukum adat. Karena sejak tahun 2000-an awal ini sudah digalakkan oleh aktivis-aktivis masyarakat adat agar RUU ini pembuatan undang-undang masyarakat adat itu segera disahkan. Tetapi hingga tahun 2012 RUU ini baru masuk ke ranah masuk ke ranah legislatif, dalam hal ini dalam DPR, dalam hal memutuskan ataupun merancang RUU terhadap masyarakat adat itu tadi. Jadi 2000-an awal sudah ada gejolak-gejolak pembuatan undang-undangnya, RUU-nya baru ada tahun 2012, tapi hingga sekarang RUU tersebut belum sampai saat ini belum disahkan sebagai undang-undang bagi masyarakat adat itu sendiri. Nanti kelompok-kelompok tersebut akan membuat suatu pola, apakah itu baik pola pro maupun kontra. Jadi menyimpulkan dua pendapat, tidak hanya apakah pro ataupun apakah kontra saja, tapi tidak harus ada pendapat kenapa urgensi ini harus dilakukan, atau tidak harus urgensi pengesahan RUU masyarakat ini disahkan menjadi undang-undang, karena sejatinya ada undang-undang walaupun tidak khusus yang mengatur tentang masyarakat hukum adat. Baik, mungkin ini saja bisa sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa semuanya,
Mungkin saya akhiri perkuliahan hari ini dan saya mohon maaf lahir batin karena minggu depan kita sudah masuk perkuliahan di hari bulan Ramadan. Jadi kalau ada perkataan saya yang salah atau tindakan saya yang salah, mohon dimaafkan. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Andre menyisakan waktu 10 detik lagi, Pak Andre ya, luar biasa ini pengelolaan waktunya cukup baik. Saya akan langsung serahkan kepada Prof. Sudarwan untuk memberi masukan. Silakan, Prof. Baik, selamat Pak Andre ya. Terima kasih, Prof. Luar biasa ini, hebat-hebat ini peserta pekerti. Nyaris tidak ada yang bisa saya sarankan, kecuali beberapa poin yang tidak terlalu penting. Mungkin di PPT itu variasi warna huruf supaya tidak membosankan itu diperlukan ya. Lalu kalau tersedia ruang, lagi-lagi kalau bisa ukurannya agak diperbesar. Terus apakah mungkin mahasiswa itu diajak untuk berpikir tingkat tinggi? Misalnya, kan ada kontroversi mana yang lebih tinggi, hukum adat atau hukum agama, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa, apakah Anda punya pendapat dalam hal tertentu hukum agama lebih tinggi, dalam hal lain hukum agama lebih rendah, dan dalam hal apa itu? Ya, coba nanti bisa lihat gejala di masyarakat gitu. Kalau mahasiswa bisa sampai menemukan solusi, itu sudah di high order thinking gitu. Karena adanya perbedaan pendapat antara Snow dengan Hazain misalnya atau dengan siapa begitu, itu pasti ada tilikan yang bersifat spesifik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa salah satu pihak benar dan pihak lain salah di antara sebut sajalah Snow dan Hazairin ya gitu. Tapi itu karena sisi pandang. Di hukum ini apalagi lebih atraktif kan kalau ada dua hakim mungkin muncul 5 pendapat gitu atau ada dua jaksa mungkin punya beberapa pendapat karena memang itu bisa dilihat dari multi perspektif. Nah, bisa tidak kita mana anak-anak itu berargumentasi dari silang sengketa pendapat itu. Lalu terakhir kalau ada guyon-guyonnya sebetulnya boleh di ruang kuliah itu semacam intermezzo gitu ya supaya nanti untuk semacam ice breaking. Apalagi kuliahnya di siang hari misalnya tidak bisa kita menyampaikan materi dengan cara yang kata Bu Diana itu nerolong gitu ya. Awet nerolong atau monoton gitu. Tapi secara umum saya menghargai ini luar biasa tampilan ini di samping menguasai materi, intonasi kata-katanya juga bagus dan sajanya bagus. Selamat Pak Andre ya. Oh, terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih Prof. Sudarwan dan terima kasih juga kepada Pak Andre. Oh. Silakan Pak